وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, jamaah masjid Hajjah Fatimah Samhah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Adapun kajian kita pada malam hari ini, ya, sebetulnya saya ingin membahas perkara sholat dari A sampai Z, ya. Tetapi karena waktunya mepet, maka saya akan membahas cuma bagian depannya saja, yaitu pembahasan tentang adab-adab seorang muslim ketika dia hendak melaksanakan sholat. Adapun sisanya insya Allah nanti kita sempurnakan di batu licin. Biar tulakan esok. Baik. Tentu ya, di dalam Islam sholat memiliki peran yang sangat penting. Bahkan pembeda antara seorang muslim dan kafir adalah dengan sholat. Nabi SAW mengatakan bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya kata Rasulullah, pembeda antara seorang muslim dan seorang musyrik dan seorang kafir adalah sholatnya. Dan hal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Dan perkara yang pertama kali kata Nabi SAW dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah sholat. Dan sholat tanda baiknya akhlaknya seorang mukmin. Anda ingin mengetahui orang tersebut baik akhlaknya, bagus akhlaknya, maka dilihatlah dari sholatnya. Kalau dia menjaga sholatnya, pertanda orang tersebut berada dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau seorang tersebut tidak menjaga sholatnya, pertanda orang tersebut jauh daripada kebaikan. Oleh karenanya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang masalah sholat ini. Ya, ditanya ilmu apa yang wajib dituntut oleh seorang muslim. Kemudian beliau menjawab adalah sholat. Oleh karenanya, ketika seseorang ingin belajar sholat, maka hal yang pertama yang dia pelajari adalah adab-adab seorang muslim ketika dia hendak melaksanakan sholat. Dan kita tahu bahwasanya sholat itu diwajibkan bagi kaum pria dan tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Di sini seorang muslim, adab ini pun mencakup semuanya, baik itu laki-laki ataupun wanita, mencakup adab ini semuanya. Oleh karenanya banyak para ulama mengarang tentang masalah adab salat. Dan ceramah saya ini ringkasan dari buku-buku para ulama, ya, tentang masalah adab salat. Di antara adab yang dijelaskan di dalam buku-buku fikih, ya, di dalam buku-buku karya para ulama, bahwasanya disunnahkan seorang muslim tersebut ketika dia mau pergi ke masjid, mau pergi ke musalla, ya, untuk bersuci. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, salatul rajuli fil jamaah tudha'af ala salati fi baitih wa fi suqih 25 di'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi SAW, salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid, ya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di rumahnya, daripada di pasarnya,
sebanyak 25 derajat. Kenapa dilipat gandakan? Di sini Nabi SAW menjelaskan. Sesungguhnya jika dia berwudu, kemudian dia bagus dalam wudunya, maka tidaklah langkah yang dia langkahkan untuk menuju masjid kecuali mengangkatkan derajatnya 1 derajat. Dan tidaklah langkah dia langkahkan untuk pergi ke musalla atau ke masjid kecuali langkah tersebut menghapuskan 1 dosa. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang seorang muslim hendaknya di antara adab yang paling diperhatikan adalah hendaklah dia bersuci ketika dia pergi ke masjid. Dan Nabi SAW menjelaskan ya, ajar yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Dan pergi ke masjid ini bagi kaum pria hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan perkara sunnah. Sebagian orang kadang-kadang berdalil dengan hadis ini pula bahwasanya hukum salat itu adalah hukum salat, hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Kata mereka bahwasanya Nabi SAW mengasih ganjaran orang yang salat di rumah juga dikasih ganjaran. Disebut dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, barang siapa salat, kata Nabi SAW, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi SAW, salat seseorang ya, berjamaah itu lebih utama daripada salat dia sendiri sebanyak 27 derajat. Karena ini dikasih ganjaran berarti salat secara tidak jamaah atau salat berjamaah hukumnya tidak wajib. Kalau seandainya wajib maka salat sendiri itu tidak dikasih ganjaran. Iya. Sebetulnya pendalilan semacam ini kurang tepat. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu ya di dalam syariat itu kadang-kadang suatu yang boleh digandengkan kepada suatu yang haram. Bukan menunjukkan suatu yang haram itu boleh. Dalilnya adalah banyak sekali dari Al-Quran Allah gandengkan kadang-kadang perkara yang wajib dengan perkara yang haram. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian dipanggil untuk panggilan salat Jumat maka bersegeralah. Kemudian kata Allah, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Dzalikum khairul lakum. Itu adalah lebih baik. Kita tahu jual beli di waktu hari Jumat itu haram ketika dikumandangkan adzan. Di sini Allah katakan itu lebih baik. Di sini Allah gandengkan perkara wajib mendatangi salat Jumat dengan perkara yang haram seorang melakukan jual beli. Kadang-kadang perkataan baik itu kadang-kadang digandingkan dengan perkara yang haram dan perkara yang wajib. Seperti juga di dalam hadis ini. Hadis yang saya bacakan tadi itu tidak menunjukkan salat berjamaah itu tidak wajib bagi laki-laki, bahkan wajib bagi kaum pria. Oleh karenanya disunahkan kata para ulama, adab yang pertama adalah seseorang ya, dia ketika mendatangi masjid hendaklah dia melaksanakannya, hendaklah dia keluar dari rumahnya dengan tatahhur, dengan dia bersuci. Adab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama di antara adab seseorang pergi ke masjid, dan ini banyak disebutkan di buku-buku fikih, hendaklah dia berdoa. Hendaklah dia berdoa ketika keluar dari rumahnya, ketika dia menuju masjid. Tetapi kalau kita lihat ya, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini semua hadisnya lemah. Ya, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah doa ketika keluar dari masjid itu semua hadisnya lemah ya. Doa-doa ya ketika seorang keluar rumahnya kemudian membaca doa ketika keluar menuju masjid, maka itu semua hadisnya lemah. Di antara hadis yang sering disebutkan ada doa yang sering kalau kita lihat di buku-buku adzkar ya, di buku-buku zikir sering disebutkan. Ya di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas ya. Sebagaimana disebutkan ya, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah ya, mengatakan jika seseorang فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, jika seorang muadzin mengumandangkan adzan kemudian dia keluar untuk salat dan dia mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma atini nura. Yang artinya kata Nabi SAW, jika seorang keluar rumahnya kemudian dia menuju salat, kemudian dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku ada cahaya, jadikan di belakangku ada cahaya, di depanku ada cahaya,
di atasku dan di bawahku ada cahaya, dan berikanlah kepada aku cahaya. Maka hadis ini sebetulnya ya, periwayatan ini disebutkan ketika dibaca ketika keluar menuju masjid, ketika keluar rumah, hadisnya lemah. Yang benar doa ini dibaca ketika di waktu sholat malam. Di waktu sholat malam, ketika seorang tahajud, ya, kemudian dia membaca doa ini. Kenapa? Karena di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan hadis ini, ya. Beliau bawakan ketika membaca doa di waktu seorang sholat tengah malam atau sholat tahajud, sehingga tidak tepat doa ini dibaca ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian doa juga yang sering disebutkan juga kalau kita baca ya buku-buku ya zikir atau buku-buku fikih, juga dikatakan doa keluar rumah untuk menuju masjid, yaitu doa yang sering kita ucapkan ya, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa as'aluka bihaqqi mamsaya hadza. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak sa'ilin, haknya orang-orang yang meminta kepadamu, dan aku meminta kepadamu ya Allah dengan haknya jalanku ini. Ya. Hadis ini ya juga sering disebutkan di dalam buku-buku fikih atau dalam buku azkar. Tetapi sebetulnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah ya. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Atiyah Al-Aufi. Atiyah Al-Aufi ini adalah rawi yang lemah. Sehingga para ulama melemahkan hadis ini ya, melemahkan hadis ini. Syahidnya, intinya doa keluar rumah, doa khusus keluar rumah untuk pergi ke masjid, doa khusus itu tidak ada. Itu tidak ada. Maka seseorang ya tidak boleh dia mengkhususkan doa tertentu ketika dia keluar rumahnya untuk pergi ke masjid. Adapun dua doa ini yang saya sebutkan ya, hadisnya adalah hadis yang lemah ya. Dan pada asalnya seseorang apakah boleh Ustaz berdoa seperti doa keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah misalnya? Ya boleh saja, tetapi tanpa meyakini ya bahwasanya itu doa khusus untuk pergi ke masjid, dan tidak dirutinkan karena kaidah para ulama di dalam masalah berdoa, di dalam masalah zikir, jika suatu zikir itu tidak ada dalilnya dari hadis ya, entah itu hadisnya lemah, tidak ada dalilnya, kemudian ya zikir tersebut maknanya tidak menyimpang, maknanya bagus, seperti doa tadi maknanya bagus, maknanya tidak menyimpang, apakah boleh dibaca? Boleh ya, dengan apa? Dua syarat. Dia tidak meyakini itu doa khusus dan tidak dia rutinkan. Seperti seseorang misalnya, ada seseorang mengasih saya air minum, saya dikasih air minum ini. Kemudian saya doakan orang tersebut, sakakallahu minal kausar. Kata saya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu, memberikan kamu air minum dari telaga Al-Kausar. Arti doanya bagus ya. Doa ya membalas ya pemberian orang ketika memberi air minum, tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus. Tapi boleh enggak saya mendoakan orang semacam itu? Boleh. Dengan tadi dua syarat tersebut. Pertama, saya tidak meyakini itu doa khusus ya. Yang kedua, saya tidak merutinkan, saya sekedar ingin membaca doa saja. Maka ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Oleh karenanya, doa khusus untuk keluar rumah seseorang pergi ke masjid membaca dua doa tadi itu hadisnya lemah, tetapi jika tidak dirutinkan, kadang-kadang orang membaca misalnya, maka ini tidak mengapa, dan ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Taib. Kemudian di antara adab yang ketiga ya, seseorang disunnahkan untuk bersegera ya ketika dia mendengar panggilan ya, ketika mendengar panggilan azan, maka disuruh seseorang tersebut bersegera ya untuk mendatangi masjid, baik itu di waktu sholat Jumat ataukah di waktu sholat lima waktu ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika dipanggil kalian ya untuk memenuhi ya salat Jumat, memenuhi suruhan untuk salat Jumat, maka bersegeralah. Maka kata para ulama, maka wajib bagi orang yang mendengarkan azan, maka wajib dia mendatangi
masjid ya. Tentu ini bagi kaum pria. Di sini kewajiban di sini berlaku bagi orang yang mendengarkan. Adapun orang yang tidak mendengarkan adzan seperti rumahnya jauh ya dan tidak ada masjid, maka tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban baginya. Makanya Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi SAW tidak kasih rukhsah beliau. Tidak dikasih rukhsah oleh Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Padahal beliau ada seorang yang buta. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah saya? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum menyebutkan uzurnya. Bahwasanya pertama, ya, dia seorang yang buta. Kemudian tidak ada penuntun yang menuntunnya ke masjid. Kemudian yang ketiga, di kota Madinah tersebut ya antara rumahnya dengan masjid tersebut banyak pohon-pohonan sehingga dia takut ya terumpak pohon dan semisalnya. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya banyak binatang buas ya di kota Madinah ya. Emang betul ya, di Madinah zaman dulu itu banyak binatang buas ya. Sampai saya pun ke Madinah pernah lihat binatang buas ya. Emang zaman dulu banyak binatang buas. Ini Abdullah bin Maktum ya mengucapkan uzurnya kepada Nabi sallam. Uzur ini kalau bagi kita sekarang ini sudah kada mungkin sembahyang berjamaah. Kalau uzurnya kayak uzur Abdullah bin Maktum, sebuting jinin sudah kita ini kayaknya kawan kita ini sembahyang macam. Ini uzurnya bayangkan ya. Dia buta, tidak ada yang menuntun dia. Kemudian banyak pepohonan ya yang menghalangi dia ke rumahnya. Kemudian banyak binatang buas ya. Kita aja kalau ada buaya itu ada aneh untuk pergi ke masjid. Udurnya banyak sekali ya yang disebutkan. Kemudian apa kata Nabi sallam? Hal tasma'un nida? Wahai Abdullah bin Maktum, apakah engkau mendengar adzan? Kata beliau, na'am. Kata beliau, ya. Kata Nabi sallam, fa'ajib. Maka penuhilah panggilan adzan tersebut. Kalau antum perhatikan di hadis lain, Nabi SAW memberikan keringanan kepada sahabat yang buta juga, Itban ibni Malik. Itban ibni Malik. Rumahnya hampir sama jauhnya dengan rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi Nabi SAW memberikan keringanan dia untuk sholat di rumahnya. Kalau orang tidak paham, berarti Nabi ini pilih kasih ya. Sama-sama buta, kenapa ini dikasih, ini tidak dikasih? Maka kata para ulama, bukan Nabi pilih kasih, tetapi sebabnya apa? Di Abdullah bin Maktum sebabnya dia mendengar adzan. Di Itban ibn Malik, sahabat yang buta ini, dia tidak mendengar adzan. Makanya kata para ulama, wajib orang yang mendengarkan adzan untuk memenuhi panggilan tersebut bersegera. Karena itu di antara adab seseorang ketika menghadiri sholat, bersegera ketika dia memenuhi panggilan adzan tersebut. Kemudian di antara adab juga seseorang ya ketika dia mau sholat, melaksanakan sholat ya, hendaknya ketika dia mendatangi tempat masjid atau musalla, maka hendaklah dia datang dengan al-waqar dan sakinah, penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kata Nabi SAW, jika kalian mendengar iqamah, famsu ila shalah, maka bersegeralah, berjalanlah menuju salat. Wa 'alaikum bis-sakinah, dan hendaklah kalian, kata Nabi SAW, berjalan dengan tenang ya, wal waqar wa la tusri'u, jangan tergesa-gesa. Kemudian kata Nabi SAW, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati ketika salat ya dari imam, maka salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang terlewat dari kalian maka sempurnakan. Di hadis ini Nabi SAW menyuruh seseorang ketika dia mendatangi masjid mau pergi sholat, maka hendaklah dia datang dengan al-waqar, dengan sakinah. Maka tidak boleh dia tergesa-gesa. Ustadz, kalau ulun lambat karena ketinggalan serakaat, maka tidak mengapa, tetap kita datang dengan sakinah. Kenapa? Karena kata para ulama ya, muwafaqah fis sunnah ya, sesuai dengan sunnah itu lebih utama ketimbang seseorang banyak beramal tapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka seseorang tidak masalah ketika dia mendatangi masjid misalnya, kemudian kalau dia lambat
berjalannya santai, mungkin ketinggalan serakaat, maka tidak mengapa. Para ulama mengecualikan kalau seandainya dia berjalan santai tersebut ketinggalan sholat secara total. Contoh, diadzankan maghrib di sini. Rumah ulun lumayan jauh, berjalannya ulun santai. Kalau ulun berjalan santai, imamnya cepat, ya misalnya, ya imamnya cepat, ya, maka ulun perkiraan jalan 5 menit. Imamnya juga sembahyang 5 menit misalnya. Maka kalau ulun berjalan santai semacam itu, maka ulun akan ketinggalan sholat maghrib. Imamnya sudah tuntungan, ya. Maka dalam kondisi semacam ini, para ulama mengatakan tidak mengapa. Seseorang bersegera, dia agak cepat jalannya, ya, maka tidak mengapa. Tapi jika dosa buka-buka, ya, tetapi tidak apa-apa, dia berjalannya agak cepat, ya, agak daripada biasanya, tidak sakinah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena maslahat mendapatkan sholat itu lebih besar ketimbang makruhnya, ya, ketika seorang berjalan cepat atau berjalan yang tergesa-gesa. Kenapa kata para ulama? Maslahatnya lebih besar. Sebab itu pula misalnya ketika seorang ketinggalan sholat Jumat, kalaunya berjalan santai nih, imam nih sudah bangkit dari rukuk kedua. Kalau imam sudah bangkit dari rukuk kedua, berarti kita sudah kada dapat lagi sembahyang Jumat. Jadinya sembahyang zuhur. Akhirnya pun dia bersegera, ya pergi bersegera. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena maslahat untuk mendapatkan sholat ini lebih besar ketimbang apa? Makruh, larangan yang berada di dalam hadis ini. Oleh karenanya para ulama mengecualikan bahwasanya kalau seandainya takut ketinggalan sholat secara total, maka tidak mengapa dia bersegera untuk melaksanakan atau bertergesa-gesa ketika mendatangi masjid. Kemudian di antara adab juga yang disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, ya, ketika dia datang pergi menuju masjid, dan ini banyak disebutkan, tidak boleh bertasybik. Bertasybik itu adalah menganyam tangan seperti ini, ya, menganyam tangan semacam ini ketika dia mendatangi sholat. Dan ini kalau kita baca di buku-buku fikih disebutkan larangan semacam ini. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang melarang seseorang ketika tasbih, ketika mau sholat, semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Di antara hadis yang sering digunakan oleh para ulama dan juga disebutkan di dalam buku-buku, yaitu di antaranya ada hadis Ka'ab ibn Ujrah, ya, Ka'ab ibn Ujrah, ya. Beliau, ya, meriwayatkan, kata beliau, anna Aba Sumama haddatsa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila shalah fala yusabbika baina yadayhi fa innahu fi shalah. Kata Ka'ab ibn Ujrah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian dia keluar, ya, dari rumahnya pergi untuk menuju sholat, maka janganlah dia menganyam kedua tangannya. Sesungguhnya dia berada di dalam sholat. Sesungguhnya dia berada di dalam sholat. Hadis ini hadis yang lemah, dan ini hadis yang sering dijadikan oleh para ulama, sebagian ahlul ilm menjadikan dalil larangan seseorang melakukan hal semacam ini ketika di dalam sholatnya. Kenapa hadis ini lemah? Karena pertama, perkataan fala yushabbika baina yadayhi fa innahu fi shalah ini bukan perkataan Nabi. Ini bukan perkataan Nabi, tapi merupakan perkataan seorang rawi di dalam hadis ini. Perkataan rawi di dalam hadis ini, bukan perkataan Nabi SAW. Janganlah seseorang menganyam tangannya ketika dia berada di dalam sholat. Ini bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan rawi di dalam hadis ini. Kalau diistilahkan dalam ilmu hadis, ini dengan diistilah hadis yang mudraj, ya, mudraj, yaitu perkataan seorang rawi. Dan juga hadis ini adalah hadis yang muttarib. Ya, hadis yang muttarib itu adalah hadis yang sangat lemah. Ya, hadis yang sangat lemah. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan di antara hadis juga yang sering disebutkan oleh para ulama, ya, tentang larangan seseorang, ya, menganyam tangannya ketika dia menunggu sholat, sebelum sholat itu dimulai, adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Kata Abi Sa'id, fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan jalisan wasat al-masjid mushabbikan baina asabihi yuhaddithu nafsahu fa awma ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yuftin qala
fatafata ila Abi Sa'id faqal idza shalla ahadukum fala yusabbikanna baina asabi'ih. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Nabi SAW masuk, kemudian Nabi melihat seorang laki-laki duduk, ya, di tengah-tengah masjid sambil dia menganyam kedua tangannya. Laki-laki ini datang untuk menunggu salat. Kemudian Nabi SAW, ya, memberikan isyarat kepada Abi Sa'id Al-Khudri untuk laki-laki ini, tetapi laki ini tidak paham. Kemudian Abu Sa'id pun menoleh kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan, jika salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah dia menganyam kedua tangannya. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang tidak boleh seorang menganyam kedua tangannya ketika dia menunggu di waktu salat. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah, ya, bernama Ubaidullah bin Abdurrahman. Ini rawi yang lemah, sehingga dua hadis ini tidak bisa dipakai. Oleh karenanya yang betul adalah tidak dilarang seseorang ketika datang ke masjid menunggu salat, maka tidak dilarang dia untuk menganyam kedua tangannya. Larangan dalam hal ini adalah semuanya adalah lemah. Ya, hadisnya adalah lemah. Taib. Kemudian di antara adab, ya, yang dijelaskan, ya, oleh para ulama, ya, ketika seseorang pergi ke masjid, ya, adalah dengan memperbanyak langkahnya, ya, dengan dia memperbanyak langkahnya untuk pergi ke masjid. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, bahwasanya kata Nabi SAW, idza tawadda'a ar-rajul fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi SAW, jika seorang laki-laki berwudu, kemudian dia bagus dalam wudunya, kemudian dia keluar salat, ya, untuk ke masjid, kemudian tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya kecuali untuk salat saja, dan tidaklah dia melangkah, kaki yang dia langkahkan kecuali akan Allah angkat, ya, satu derajat, dan Allah turunkan, Allah hapuskan satu dosa. Ya. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya semakin banyak langkah kaki yang dilangkahkan oleh seseorang pergi ke masjid, maka sebanyak pula pahala yang dia dapatkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Musa, kata Nabi SAW, a'zamun nas ajran, manusia yang paling banyak pahalanya adalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsya. Kata Nabi SAW, manusia yang paling banyak pahalanya ketika dia salat adalah orang yang paling jauh ketika dia berjalan. Ya. Di sini menjelaskan bahwasanya semakin jauh rumah seseorang dari masjid, maka semakin besar pahalanya. Tetapi jangan salah dipahami dari hadis ini bahwasanya karena makin jauh, ya, rumah seseorang dari masjid, makin banyak pahalanya, sehingga mencari masjid yang jauh, masjid yang parah kada didatangi. Kenapa kada datang? Hendak banyak pahalanya ke sana aku sembahyang. Nah, ini salah. Ini kada memahami hadis ini. Hadis ini tidak berbicara demikian. Hadis ini berbicara tentang masalah kalau seandainya rumah antum jauh, ya, dan tidak ada masjid kecuali itu, antum mendatangi masjid, maka pahala antum ganal. Bukan berarti antum disuruh mencari masjid yang jauh. Ini salah, ya. Dan di dalam Islam itu dilarang seseorang membebani diri sendiri. Nabi SAW ketika dikasih pilihan, Nabi SAW memilih yang paling ringan, ya. Makanya seseorang sama seperti ini, ya, seseorang, ya, rumahnya jauh dari masjid, kemudian aku hendak berjalan aja biar aku dapat pahala, ya. Ini niat ini betul, ya. Tetapi sebetulnya dia punya sepeda motor, ya, tidak mau dia pakai. Kita katakan ini salah, ini keliru, dia tidak paham. Karena di dalam Islam itu tidak diinginkan orang itu melakukan masyaqqah, menyusahkan diri, ya. So kita punya wasilah yang bisa mengantarkan kita, maka gunakan wasilah yang Allah beri, yang diberikan di dalam Islam, ya. Maka ini keliru, ya. Seseorang mempersusah dirinya ketika dia beribadah, ya. Maka secara zahir, secara akal manusia, ini banyak ibadahnya, banyak pahalanya.
Tapi ini keliru. Ya, ini keliru ya. Maka ya beribadah haji misalnya, ya. Ada sarana transportasi pesawat dan semisalnya. Aku nak bersepeda aja naik. Biar banyak pahalanya. Ini salah ya. Karena Nabi SAW ya, ketika beliau dikasih pilihan pasti beliau memilih pilihan yang paling mudah, pilihan yang paling ringan, tidak memilih pilihan yang berat ya. Maka jangan salah paham dalam memahami hadis ini, bahwasanya dimaksudkan dalam hadis ini jika seandainya rumah orang tersebut jauh, semakin ya langkah yang dia langkahkan, maka dia semakin banyak pahalanya dibandingkan dengan rumah orang yang dekat dengan masjid ya. Makanya orang yang dekat dengan masjid itu gimana ya biar banyak dapat pahala? Paling sungsung datang, jangan paling lambat ya. Ya. Maka gitu dia cara mengejarnya. Yang rumah yang jauh juga dia bersegera untuk datangi masjid, sehingga langkah kaki yang dia langkahkan maka dia dapat banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang melihat ada dua masjid, satu masjidnya berdekatan, ya dekat dengan rumahnya, satu masjidnya jauh, ya. Tetapi masjid yang dekat ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah misalnya, banyak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Masjid yang jauh ini banyak sesuai dengan sunnah. Mana yang kita dahulukan? Tentu saja masjid-masjid yang di sana banyak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Contoh misalnya, kita pergi ke masjid dekat rumah kita, kalau sembahyang kadang kamu mempati imamnya saking cepatnya, kita mau ruku aja imamnya sudah sujud dulu, ya. Kadang kawa, ya, bahkan patah sakit pinggang misalnya, mengikuti imam tersebut, ya. Hanya ruku, kadang melihat imamnya langsung sujud. Weh, apa sujudnya sih dene? Ya. Maka banyak hal-hal yang dia tinggalkan di dalam perkara sunnah. Maka kita boleh mencari masjid yang jauh, yang di sana sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan kita dianjurkan untuk mencari masjid semacam itu. Bukan di sini untuk menyusahkan diri, lain. Ini lain lagi babnya. Ya, ini lain lagi babnya. Di sini kita mencari salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka itu keliru ya. Sebagian teman-teman itu kadang-kadang sembahyang ada masalah lawan orang di dalam masjid, kan mau lagi sembahyang di sini, ya pergi ke tempat lain, ini salah ya. Ya. Maka seseorang kalau ada masalah dengan orang ya di dalam masjid, jangan dimusuhi masjidnya, ya. Jangan ditinggalkan masjidnya, sembahyang di masjid, ya. Dan juga seorang muslim dilarang kada bertaguran lebih dari tiga hari. Ya, kita ini cek ketujuh mendendam sesuatu ya. Ya, kalau orang Arab ini tabiat kebaikan orang Arab biasanya mereka itu nggak pernah mendendam sesuatu. Pokoknya habis di depan sudah selesai. Habis itu langsung assalamualaikum dicium. Kita ini masih marah. Tapi dia sudah selesai. Ya, dia sudah selesai. Dia cuma 2 menit 3 menit selesai. Seperti nggak ada masalah. Kadang-kadang kita itu bingung ya kalau orang nggak terbiasa. Ya, kenapa? Karena mereka sudah selesai. Apa yang di mulut mereka itulah yang ada di dalam hati mereka, sudah selesai. Kalau kita kadang-kadang sebulan kasih tuntungan, ya, memendam aja, guring kada kau guring, mengingatkan terus, kayak apa nak membalas. Ya. Maka ini keliru ya, dan ini banyak orang-orang Asia semacam ini ya. Ya, guring ya, waktu di jalan berpendek serongan, nak membalas apa macam, ya. Sehingga subhanallah ya, masjid kada tahu napa-napa ada masalah lawan orang di dalam masjidnya di kada mau lagi sembahyang, ini salah ya. Seseorang dituntut mencari masjid yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara sunnah juga seseorang ya ketika mau pergi ke masjid ya adalah ya hendaknya ya dia mendahulukan kaki kanan ya ketika dia pergi ke masjid. Taib. Mendahulukan kaki kanan ini ya. Azan kah? Taib. Mendahulukan kaki kanan ini ya, ada rata-rata ya, ada cuma satu hadis saja, dan hadis ini hadis yang diperselisihkan, yaitu hadis Anas ya. Tetapi sebetulnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka para ulama mengatakan didahulukan kaki kanan seseorang ketika masuk masjid. Dan ketika dia keluar masjid maka didahulukan kaki kiri. Pertanyaannya, kapan seseorang mendahulukan kaki kanan ketika dia masuk masjid?
Kalau misalnya ulun ke Miftah sini, Masjid Miftah ini, ya, masuknya ketika masuk pintu ini kah apa yang di gerbang di muka kah? Menaruh sendal di muka. Taib. Apa kaki kanannya kapan dimasukkan? Maka yang benar adalah ketika seorang masuk dalam masjid. Maka kaki kanan itulah didahulukan. Bukan seseorang ketika masuk dari halaman masjid atau teras masjid. Tetapi ketika dia ingin masuk masjid, maka kaki kanan itulah yang didahulukan. Taib. Kemudian, iya, disunahkan seseorang ketika masuk kaki kanan, ya, disunahkan dia membaca doa. Dan perlu diingat, doa masuk masjid ini siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Masjid ini sudah hampir setahun, kada ada hafal lah masuk doa masjid. Siapa yang hafal doa masuk masjid? Mereka ada yang hafalnya terlalu benar. Ini harus diseleksi nih kalau hendak masuk masjid, suruh apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Taib. Ada banyak siyak di dalam apa? Adzan kan ini? Adzan kan dulu? Taib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ulun sedikit usul boleh lah. Kalau kita lanjutkan aja Pang kajiannya, nanti sembahyangnya diakhirkan aja. Bisa. Jadi biar tuntung. Kalau terputus dengan sholat kayaknya kurang Pak. Taib. Insya Allah kada banyak ya. Palingan sejam aja lagi. Taib. Perlu diingat banyak sekali ya ada. Saya kenapa tadi menanya? Karena banyak sekali redaksi tentang doa masuk masjid dan hampir semua redaksi tersebut tidak ada yang sahih. Ya. Kadang-kadang disebutkan membaca bismillah di awalnya. Kemudian ada sebagian riwayat disebutkan membaca salam. Ya, ada salam kepada Nabi.
Kemudian sebagian riwayat di situ ada meminta ampunan. Maka semuanya itu adalah lemah semua hadisnya. Yang benar apa yang antum sebutkan tadi, yaitu hadis Abi Usaid, dan itulah yang jadi patokan. Yaitu seseorang ketika keluar masjid dia mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu saja. Ya, maka seseorang ketika dia keluar dari masjid, maka cukup dia mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, maka adapun tambahan salawat, tambahan bismillah, tambahan a'udzubillah di awalnya, maka semua hadisnya adalah hadis yang bermasalah. Ya, hadis-hadis yang lemah. Maka salat masuk masjid itu cuma itu saja doanya. Baik itu masuk masjid musalla Fatimah sama ataupun masuk Masjidil Haram sama doanya. Ya, kededa beda ya. Semua masuk masjid itu doanya sama. Dan juga ketika keluar seseorang mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka inilah doa yang sahih ketika seorang masuk masjid dan keluar masjid. Karena banyak sekali di buku-buku zikir, adzkar disebutkan tambahan-tambahan seperti salawat di depannya, kemudian salam, kemudian isti'adzah, tambahan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, kemudian tambahan maghfirah. Maka itu semuanya hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Yang benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya Imam Muslim memilih di dalam sahih beliau hadis Abi Usaid, yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka inilah doa yang sahih ketika seorang masuk masjid. Taib. Kemudian ya, adab yang berikutnya di antara seseorang ya masuk masjid adalah seseorang hendaknya ketika dia masuk masjid ya, hendaknya dia mendahulukan, hendaknya dia salat 2 rakaat. Hendaknya dia salat 2 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain qabla ay yajlis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia ruku, artinya hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka seseorang ya disunnahkan, dianjurkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Taib. Tahiyatul masjid ini apa hukumnya? Para ulama, jumhur ulama mengatakan tahiyatul masjid itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah banyak sekali. Di antaranya ada seorang sahabat, dia masuk ke masjid, kemudian dia langsung duduk di waktu khutbah Jumat. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat ini untuk berdiri untuk melaksanakan sholat. Padahal mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Tetap kalau seandainya tahiyatul masjid itu sunnah, niscaya tidak disuruh oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Disuruh tetap mendengarkan khutbah. Karena kalau dia sholat maka ketinggalan beberapa khutbah sang khatib. Oleh karena itu sebagian ulama memandang tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah yang dianjurkan. Dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah hadis Imam Ibn Sa'labah. Hadis Imam Ibn Sa'labah ini, beliau datang kepada Nabi SAW bertanya tentang perihal Islam, ya, tentang bertanya perkara-perkara wajib. Kemudian Nabi menjelaskan perkara yang wajib itu adalah di antaranya adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kemudian imam ini mengatakan, apakah ada lagi yang lain dari ini ya Rasul? Tidak ada, kata Rasulullah. Tidak ada. Ini menunjukkan kata para ulama, salat 5 waktu itulah yang wajib saja. Adapun selain itu adalah hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Maka seseorang muslim untuk berhati-hati hendaknya dia ketika dia masuk masjid hendaknya dia melaksanakan salat tahiyatul masjid. Baik. Apa yang dimaksud tahiyatul masjid? Ya. Apakah musalla Fatimah Samaha ini tidak ada tahiyatul masjid karena dia musalla? Ya. Apa yang dimaksud dengan tahiyatul masjid? Ya, karena ada sebagian orang itu kan di masjid aja. Ini kan musalla, berarti kada perlu tahiyatul masjid. Ya. Maka masjid di dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan masjid dalam bahasa Arab adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah dan dikumandangkan adzan di sana dan diperuntukkan untuk umum. Itu makna masjid. Ya, sebuah tempat yang dikhususkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah, dikumandangkan adzan dan diperuntukkan untuk orang umum. Maka itu makna masjid. Apa saja?
tempat semacam ini ya diperuntukkan untuk umum, walaupun kededa tulisannya masjid, tapi diperuntukkan untuk umum, dikumandangkan adzan dan dikhususkan untuk salat, maka itu adalah masjid. Berlaku baginya apa? Hukum tahiyatul masjid. Ya, seperti itu pula ketika seorang berada di musalla, maka berlaku di sana hukum tahiyatul masjid. Ya, jadi tahiyatul masjid itu tidak hanya masjid saja, tapi semua yang dikatakan masjid di dalam syariat, ya, musalla dan yang lainnya. Karena wadah kita ini banyak mana penamaannya, ada masjid, ada musalla, ada langgar, ada surau, ya kan, ada aula dan banyak mana penamaannya sehingga orang bingung. Adakah tahiyatul masjid kadadakah nih? Ya, di aulanya adakah tahiyatul masjid ataukah kadakah? Ya. Maka ini kaidahnya. Tempat diperuntukkan untuk umum, dikhususkan untuk salat, dikumandangkan adzan, maka itu adalah masjid. Ya, itu ada dihukumi masjid. Kemudian tahiyatul masjid itu, ya, apa yang dimaksud dengan tahiyatul masjid? Para ulama menjelaskan, seseorang ketika masuk masjid, ketika dia sibukkan dengan sholat apa saja, itu sudah dikatakan tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu adalah seseorang menyibukkan tempat tersebut dengan sholat. Maka ketika antum masuk masjid di sini, kemudian waktu adzan isya semacam ini, antum langsung niatnya sholat sunnah isya, maka otomatis di sana masuk tahiyatul masjid. Masuk tahiyatul masjid. Salat apa saja yang antum lakukan di dalam masjid, entah itu salat sunnah isya, maka masuk di dalamnya adalah salat tahiyatul masjid. Kemudian salat tahiyatul masjid itu berapa rakaat? Serakaat bolehlah Ustaz. Ya, ulun kebetulan masuk masjid hendak sembahyang witir, misalnya semacam itu. Hendak tapi kada kawa witirnya 3 rakaat, hendak serakaat aja kawakah? Ya, apakah itu masuk tahiyatul masjid? Nah, di sini terjadi khilaf para ulama. Apakah tahiyatul masjid itu paling sedikit 2 rakaat ataukah boleh lebih dari 2 rakaat? Ulama sepakat bahwasanya kalau seandainya lebih dari 2 rakaat tidak ada masalah. Ya, seseorang dari sholat sunnah, sholat duha misalnya, dia 4 rakaat, 6 rakaat, maka tidak ada masalah. Itu masuk di dalamnya tahiyatul masjid. Yang jadi permasalahan adalah kalau seandainya kurang dari 2 rakaat. Seperti apa? Sholat witir. Sholat witir boleh 1 rakaat. Ya. Apakah itu dikatakan dia sholat tahiyatul masjid? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang benar tidak dikatakan dia tahiyatul masjid. Nah, karena tahiyatul masjid itu adalah minimal dia melaksanakan sholatnya 2 rakaat. Ya, melaksanakan sholatnya 2 rakaat. Kemudian dan disunahkan masuk tahiyatul masjid itu adalah ketika seseorang masuk masjid. Adapun orang incak bolak-balik ke masjid, ya, misalnya masuk masjid, kemudian takantut sidin keluar pulang berudu, masuk masjid pulang tahiyatul masjid pulang lah, tidak. Ya, yang disunahkan masuk tahiyatul masjid itu adalah ketika seorang masuk masjid. Ya, adapun keluar sebentar akibat ada hajah, ada kebutuhan seperti berudu, hendak bekami, behera misalnya, kemudian dia kembali lagi ke masjid, maka tidak perlu lagi dia sholat tahiyatul masjid kalau awalnya dia sudah sholat tahiyatul masjid, ya. Kecuali dia keluar ke rumahnya kemudian hendak ke masjid pulang. Nah, ini di sini dia ketika masuk perlu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid lagi. Adapun kalau keluar karena ada hajah seperti seseorang misalnya, ya, ke kamar mandi karena ada kebutuhan, ya, atau pas azan tadi orang berwudu karena batal, ya, maka ketika masuk masjid tidak perlu lagi dia mengulang tahiyatul masjid, ya. Tidak perlu dia mengulang tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid ini bagi orang yang masuk masjid. Kalau datang menjinguk pangsat, masuk tahiyatul masjid lah. Membuka pintu tuh menjinguk, ada anukah, ya. Ya. Sebagian, ikam tahiyatul masjid dulu, hanya ku jawab. Para ulama mengatakan, ya, di hadisnya apa? Idza dakhala ahadakum masjid. Jika kalian masuk masjid, kalau menjinguk aja kan ada kewajiban tahiyatul masjid. Ya, orang sekedar, ya, kan biasanya mungkin terjadi semacam itu kan, mencari anaknya di masjid kemudian menjinguk, ada anukah? Ya. Maka tidak ada kewajiban dia untuk sholat tahiyatul masjid karena hadisnya berbunyi apa? Dia masuk dalam masjid. Adapun jika dia tidak masuk dalam masjid, maka tidak ada kewajiban untuk orang tersebut melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Entah itu kepalanya aja atau tangannya, selama tidak masuk badannya utuh, maka tidak ada kewajiban tahiyatul masjid. Seperti itu pula jika seandainya orang tersebut sekedar lewat dari masjid, tidak ingin duduk, sekedar lewat, maka
walaupun sebagian ulama ini melarang ya, ahlul ilm, fuqaha, dan ini banyak yang sering kita lihat ya, hal-hal adab-adab semacam ini banyak sering dilanggar ketika seorang berada di dalam masjid ya. Bahwasanya sebagian orang kadang-kadang hendak berjalan ke sana, akhirnya mengambil sandal sana, melewati, jadikan tempat lewat. Para ulama sebetulnya makruh ya, mereka memakruhkan masjid itu jadikan tempat lewat. Ibarat kita tuh jalan ma'antas ya, jalan ma'antas ya. Maka para ulama banyak memakruhkan. Kenapa? Karena masjid tidak dijadikan tempat untuk itu. Ya, masjid dijadikan tempat untuk sholat. Walaupun ini tidak haram, tapi di antara adab kita tidak menjadikan masjid tersebut jalan pintas seseorang. Ya, hendak ke gang sebelah misalnya, lewat sini kejauhan, ma'antas lah jalan dalam masjid misalnya, semacam itu, membawa sendal, membawa barang misalnya. Maka ini dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Karena masjid tidak dijadikan untuk itu. Ya, maka ini di antara adab yang perlu diperhatikan ketika seseorang masuk masjid ya. Kemudian tahiyatul masjid itu tidak gugur ketika seorang tersebut duduk. Ya, misalnya masuk masjid kemudiannya duduk. Ya, kemudiannya duduk. Kita katakan tahiyatul masjid tidak gugur. Kalau dia kelupaan, langsung dia berdiri, langsung dia sholat tahiyatul masjid. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis Salih Al-Ghatafani. Salih Al-Ghatafani ketika dia masuk masjid, kemudian beliau duduk. Ya, beliau duduk ya, kemudian disuruh oleh Nabi SAW berdiri untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Oleh karena itu tahiyatul masjid itu tidak gugur dengan duduknya seseorang di dalam masjid. Kalau seandainya dia kelupaan, langsung dia bangun, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Ini kiranya di antara adab-adab seseorang ketika hendak pergi ke masjid atau ketika hendak melaksanakan sholat. Adapun pembahasan tentang sifat sholat secara utuh dan ya, bagaimana bertakbir ya, seperti apa permasalahannya sampai salam, insyaallah nanti akan ulun jelaskan di Batu Licin, biar pian berataan tulakan insyaallah. Taib, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang bertanya silahkan, tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Imam, misalnya dia tidak memperhatikan syarat sah salat, misalnya dia tidak tumak nina, cepat, apakah kita boleh keluar dari jamaah tersebut kemudian bikin jamaah baru? Iya. Atau gimana? Iya. Jika seseorang melihat ya imamnya itu tidak tumak nina, tentu tumak nina dimaksud di sini tumak nina syar'i. Tidak berarti cepat itu tidak tumak nina. Ya, harus dibedakan antara cepat dengan tumak nina. Tumak ninah itu artinya dia tidak memberikan rukun-rukun itu sesuai dengan haknya. Ya, rukun-rukun itu tidak sesuai dengan haknya. Kadang-kadang ada orang cepat tapi dia tumak ninah. Rukunya sempurna, ya tapi dia cepat saja. Tapi dia tumak ninah, rukunya sempurna, iktidalnya sempurna, sujudnya sempurna. Maka harus diperhatikan di sini. Tumak ninah yang dimasukkan di sini tidak tumak ninah adalah tidak memberikan rukun itu sesuai dengan haknya. Maka jika seandainya imam tidak tumak ninah, berarti dia telah meninggalkan salah satu rukun dalam rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka apakah kita sholat di sana? Tidak, jangan sholat di sana. Kalau kita tahu imamnya tidak tumak ninah. Apakah kita bikin jamaah baru? Ya jangan. Ya akan menimbulkan fitnah. Oh, kita kudeta aja imam ini. Ya kita kudeta aja, anak yang maju, ya, semacam itu. Maka enggak. Ya, maka carilah tempat di mana di sana imamnya tumak ninah. Ya, atau kita tidak tahu misalnya, maka mungkin cari masjid yang lain bersama jamaah. Melaksanakan sholat ya, atau nunggu imam itu selesai kemudian dia melaksanakan sholat setelahnya. Wallahu a'lam. Baik. Sudah batalkan ya, tidak, karena sholat kita tidak sah aslan di sana. Kalau seandainya imamnya tidak tumak ninah, karena dia meninggalkan salah satu rukun dalam rukun sholat. Orang meninggalkan salah satu rukun dalam rukun sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik. Pertanyaan ulun, bagaimana kita sholat di belakang imam yang baca Al-Fatihahnya hancur? Apakah kita harus mengulang sholat kita? Dan pertanyaan yang kedua, misalkan ketika kita jadi imam, terus kita mendapati anak-anak yang berisik,
Terus bolehkah kita membatal sholat kita untuk menegur anak-anak tersebut, kemudian kita melanjut sholatnya? Ya. Itu aja, Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika seandainya imam itu tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Al-Fatihah itu salah satu rukun dalam rukun salat. Maka seorang imam kalau tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, maka dia tidak berhak menjadi imam asalnya. Maka ini kewajiban bagi seorang ta'mir itu mencari imam yang bagus. Taib. Kalau seandainya imamnya tidak bagus baca Al-Fatihahnya, apakah sah salatnya? Maka dilihat dari kesalahannya. Di dalam ilmu tajwid itu ada lahnul jali, ada lahnu al-khafi, ya. Lahnul khafi itu adalah kesalahan yang ringan yang tidak membatalkan salat seseorang. Seperti apa? Misalnya kurang sifat hurufnya kurang, ya seharusnya tafkhim, kemudian dia tarqiq misalnya. Seharusnya isti'la, dia tidak, ya. Kurang sifat, seharusnya ada hamasnya di sana, dia tidak. Atau dia tidak memperhatikan ahkam tajwid seperti masalah idgham, ya masalah iqlab, ikhfa, ya tidak memperhatikan hal semacam itu, atau matnya kurang misalnya. Maka hal ini yang disebut dengan lahnul khafi, ya. Maka ini tidak mempengaruhi batalnya salat seseorang. Tetapi ada namanya lahnul jali. Lahnul jali itu apa? Yang mengubah huruf, ya. Dal menjadi dhad misalnya, ya. Ha menjadi kha misalnya, ya. Maka ini adalah, atau ain menjadi a misalnya. Maka ini adalah kalau seandainya itu mengubah makna, maka ini lahnul jali, ya, lahnul jali. Walaupun para ulama berselisih tentang masalah dawabit lahnul jali ini, tapi intinya ini di antara makna lahnul jali kesalahan yang fatal. Maka jika ada kesalahan yang fatal bagi seorang imam seperti tadi mengubah makna di dalam surah Al-Fatihah, maka ini tidak boleh, ya. Maka tidak sah salatnya, karena Al-Fatihah itu rukun di dalam rukun salat. Maka jika seorang imam tersebut melakukan kesalahan lahnul jali, kesalahan yang fatal yang mengubah makna, maka ini tidak boleh. Adapun kalau kesalahannya ada lahnul khafi, maka ini tidak ada yang selamat. Hampir rata-rata, ya, kita ini pasti ada salahnya dalam lahnul khafi, karena ya pasti ada sajalah kekurangannya. Tetapi ini yang ditolerir di dalam ketika seorang menjadi imam, ya. Ini tidak mempengaruhi sah salatnya seseorang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah jika ada anak ribut, apakah kita tegur, kita batalkan salat kita? Maka sebetulnya tidak perlu, ya, tidak perlu seseorang membatalkan salatnya. Maka cukup imamnya mengerti. Ya, kalau seandainya anak ribut, maka percepat salatnya, ya. Jangan, ya, seorang membatalkan salatnya melihat anak-anak, ikam ribut ku hantam nah misalnya. Macam itu. Maka jangan, ya, jangan dibatalkan salatnya, ya. Seorang muslim, ya, jangan membatalkan salatnya, lanjutkan salatnya. Tetapi imam harus mengerti. Jika seandainya dia mendengar tangisan, mendengar teriakan, maka percepat salatnya. Jangan imamnya makin lawas. Ini ribut-ribut, aku lawasi aja sekalian biar. Enggak. Imamnya harus juga mempercepatnya. Maka butuh imam itu seorang yang faqih, ya, seorang yang paham dalam ilmu agama. Makanya kata Nabi SAW, iktadi bi'at afikum. Kata Nabi SAW, ikutilah orang yang lemah di antara kalian. Lihat, orang imam itu dia harus bijaksana, ya. Ketika dia melihat, ya, ada orang sudah hendak setrok, harus rukuknya lawas benar, setrok sih den. Ya. Maka kata Nabi SAW, perhatikan orang yang lemah di antara kalian, karena dia imam, ya, dia harus tahu, ya, keadaan makmumnya. Maka kata Nabi SAW, lihatlah orang yang paling lemah seperti itulah kalian sholat. Jangan ini sembahyang subuh panjang anak baca 1 juz misalnya, macam. Padahal di situ di belakangnya ada orang tua, ya, ada orang yang hanya sembuh dari stroke misalnya, mulai pergi ke masjid, ya. Harus dia imam raup pulang si den, sium pulang si den, Maka seorang imam dia harus perhatian, ya, terhadap orang yang di belakangnya, ya. Maka di antara sunnah juga seorang imam memperhatikan kondisi makmumnya. Makanya Nabi SAW beliau mempercepat salat beliau ketika beliau mendengar tangisan anak bayi. Kenapa? Karena hati seorang ibu tidak akan mungkin khusyuk ketika mendengar anaknya menangis, dan ini juga mengganggu orang yang sedang di dalam salat. Maka hendaknya seorang mempercepat salatnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ketika seorang makmum, ya, lupa dengan takbiratul intiqal, misalnya imamnya mengatakan Allahu Akbar di waktu sujud,
dia tidak mengucapkan Allahu Akbar. Apakah sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Karena sholatnya makmum itu, ya sholat makmum itu menjadi tanggungan sholat imam. Walaupun hadis ini lemah, tetapi secara kaidah benar. Ya, maka ketika makmumnya lupa, misalnya membaca doa di waktu sujud, misalnya, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu dia sujud sahwi selama dia berjamaah. Kecuali yang dia tinggalkan itu adalah perkara-perkara rukun, ya perkara-perkara rukun. Maka di sini perkara rukun pun juga tidak perlu sujud sahwi. Contoh misalnya, ulun sembahyang di sini, ya kebetulan rakaat di saf yang di belakang. Subhanallah, ternyata lampunya mati misalnya, ya lampunya malam mati. Kadang mendengar bacaan imam, ya imam ternyata imamnya sudah ruku, ya kemudian imamnya sujud, pas sujud imamnya Allahu Akbar, ulun masih berdiri misalnya kan, ternyata imamnya sudah sujud. Apa yang harus dilakukan oleh makmum kondisi semacam ini, ya? Apakah langsung sujud apa semacam apa? Maka yang harus dilakukan oleh seorang makmum kondisi semacam ini adalah dia ruku cepat-cepat, ruku, i'tidal, dan kemudian sujud bersama imam. Kalau imamnya belum kembali kepada posisi kita, maksudnya imamnya masih belum kembali kepada posisi kita yang ketinggalan, maka seorang makmum harus mengejar imamnya. Tapi jika imamnya sudah kembali, ya ulun ruku, ya kalau ruku mati lampu. Kadang mendengar bacaan imam ini, apakah imamnya sudah bertakbir atau kadakah, ya tiba-tiba imamnya ini nyala lampu, kemudian Allahu Akbar, sekalinya ruku pulang imamnya, misalnya sudah serakaat ketinggalan misalnya, entah keguringan kah di belakang macam kan, karena kada tahu. Sekalinya ruku, dapat imam ruku, maka di sini makmum tersebut tidak perlu dia cepat-cepat, maka dia mengikuti imamnya di sini, maka dia ketinggalan satu rakaat, ya dia tidak dianggap tidak mendapatkan satu rakaat. Selama imam itu tidak kembali ke posisi kita kejar, kejar, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa? Kalau kita mengikuti imam yang begitu panjang ayatnya, kemudian ada kesalahan, kemudian makmum yang di belakang ini ada yang apa, tapi membetulkan tuh sampai 2-3 kali. Apakah ada batasan tertentu bagi makmum untuk membetulkan imam ini? Iya. Ya kadang-kadang makmum ini luar biasa juga. Ya, imamnya nih lah misalnya salah, tapi imamnya ini ditegur kada paham-paham. Ya, kadang-kadang makmum ini dan saya dapati itu, ya. Imamnya kelupaan tasyahud awal, ya. Kemudian imamnya berdiri sudah. Makmum menegur Allahu Akbar, subhanallah, kata imam. Padahal kalau imam itu sudah berdiri tidak boleh dia kembali, haram hukumnya. Tapi makmumnya ini pengarasan di belakangnya, subhanallah, diancamnya imamnya makin berkeras suaranya, takutan imamnya berbulik pulang. Ya, padahal ini kada boleh, ya. Ini tidak boleh, ya. Sebagian makmum semacam itu tidak mau berdiri dia. Tetap berkeras duduk, ya. Duduk semacam itu, ya. Sehingga kadang-kadang sebagian imam itu takut, ya, karena beban mental. Orang kalau sudah salah, hancur pikiran, kada ingat lagi fikih-fikih. Apalagi yang di belakang itu orang tuha-tuha apa macam, ya. Maka sebetulnya seorang makmum ketika dia menegur imamnya 2 kali 3 kali dan imamnya tidak gubris, maka kita mengikuti imam. Kenapa? Karena, ya, jika bisa jadi imam ini memiliki keyakinan, ya, menurutnya benar, antum yang salah, kan bisa jadi. Wah, ini yang belakang yang salah, ana yang bujur, misalnya macam itu, ya. Maka seseorang pada asalnya ketika dia sudah menegur imam 2 kali 3 kali dan imam itu tetap pada kondisi semacam itu, ya, maka dilihat kondisi kesalahannya. Contoh, misalnya ketika tasyahud awal, hendak berdiri nih, sudah ditegur subhanallah tapi tetap aja imamnya masih berdiri, maka kita tidak perlu lagi menegur, cukup kita menegur 1 kali 2 kali, kemudian kita ikut berdiri bersama imam. Nanti kalau sudah selesai sembahyang, ternyata sidin kada sujud sahwi, kita ingatkan, tadi pian salah sujud sahwi. Jadi sidin kada ikam yang salah. Misalnya semacam itu, maka sudah, ya. Kalau imamnya yakin, maka sudah kembali kepada keyakinan seorang imam, ya. Karena dia yang memimpin sholat. Yang kedua, jika seandainya kesalahan tersebut, misalnya sembahyang isya 4 rakaat, sekalinya sidin 5 rakaat, ditegur subhanallah tetap aja sidin, maka kita tetap duduk. Kita tidak ikut dengan imam, tetap duduk sambil menunggu dia kembali, ya, sampai dia menunggu kembali. Kalau dia sudah selesai, kita ingatkan bahwasanya tadi sholatnya kelebihan, sehingga dia sholat
sahwi. Sehingga dilihat kesalahannya, ya. Maka pada asalnya kita mengikuti imam. Kalau sudah ditegurkan tapi tetap dia, maka kita ikuti imam tersebut. Nanti di akhir baru kita kasih tahu. Kalau seandainya dia tidak tahu tentang kesalahannya. Wallahu a'lam. Baik. Adakah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, Ya. ada imam yang batal, kemudian di belakang imam ini kan maju menggantikan imam. Nah sekarang kok kekosongan di belakang imam ini, apakah yang di belakang maju ataukah yang di samping menyamping menutupi kekosongan? Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sebetulnya yang paling bagus itu yang di belakang maju, bukan di samping menyamping. Kenapa? Dan dari samping pun tidak ada masalah. Yang samping menutupi atau yang dari belakang menutupi tidak ada masalah. Tetapi lebih bagusnya ada dari belakang, karena tidak melakukan banyak pergerakan. Karena kalau dari belakang maju, ya dari belakang itu aja satu arah. Tapi kalau dari samping geser, dari sana bang maju, geser. Nah, macam itu. Sehingga banyak apa? Banyak pergerakan. Maka cukup dari belakang maju semacam itu, sehingga tidak terbanyak pergerakan di dalam sholat. Ya wallahu a'lam. Taib. Ada lagi? Ustaz, ini ada jamaah yang menanyakan kajian Zoom ini, katanya apakah sama fadilahnya dengan kajian yang secara offline ini, Ustaz? Iya. Terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Iya. Kan di sini ada. Iya. Ada Zoom, ada offline. Kan jamaahnya ada gitu, nah. Iya. Apakah sama pahalanya katanya? Iya. Kalau lagi Zoom pahalanya sama. Lagi online, kalau lagi offline beda pahalanya ulun. Taib. Hadis yang berbicara tentang masalah ini sebetulnya dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tariqan. Di sini bentuknya nakirah. Kemudian dalam bentuk isbat. Di dalam isbat itu penetapan, bukan penafian, penetapan. Di dalam ilmu bahasa, jika ada kalimat itu nakirah, ya, sifatnya umum, ya. Kemudian bentuknya isbat penetapan, tidak penafian, itu menunjukkan keumuman. Maka dengan cara apa saja yang ditempuh, entah itu dengan cara dia hadir di masjid menuntut ilmu, entah itu dia di rumahnya menuntut ilmu dengan dia membaca, melihat YouTube, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Dia mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Tetapi tentu saja kita berbicara tentang keutamaan, ya, tetapi berbeda dengan keberkahan, ya. Tentu orang yang datang di majelis ilmu itu lebih berkah ketimbang seseorang sekedar melihat dengan Zoom, dengan YouTube, ya. Kenapa? Karena keberkahan di majelis ilmu, ya, tentu orang yang melihat langsung di hadapan ustadznya akan berbeda dengan orang yang mengambil ilmu sekedar dari YouTube dan semisalnya, ya. Karena keberkahan di sana, ya. Jangankan itu, yang hadir aja lah, yang hadir ada ustadznya banyak guringan, ya. Ustadznya menjelaskan belum apa-apa 5 menit sudah guringan berataan di muka, ya. Apalagi dia hadir dengan melihat dengan cara Zoom dan semisalnya, ya. Maka kalau ditanya apakah dapat keutamaan, Ustaz, dapat keutamaan, termasuk dalam keutamaan hadis tadi, ya. Tapi kalau kita berbicara keberkahan, maka adat para ulama adalah ketika mereka menuntut ilmu, mereka datang ke majelis ilmu, ya. Mereka datang ke majelis ilmu. Ketika dia melangkahkan kakinya, dia dapat pahala di sini, ya. Ketika dia datang ke masjid, kemudian bertemu dengan orang, maka banyak, ya, salam, silaturahim, senyum, ya. Kemudian, ya, banyak, ya, hal-hal yang dia dapatkan, ya, pahala-pahala yang dia dapatkan ketika dia berada di dalam masjid, hadir secara offline menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Taib. Adakah lagi? Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hukumnya kalau pasbuk sudah mendapatkan salam? Apa tetap 4 rakaat atau gimana? Sidin sudah salam kah imamnya apa belum? Ya, sudah salam. Maka ada masbuk lagi toh? Belum salam. Iya. Satu, yang kedua, ini pengalaman pribadi soalnya kalau kita pas kebetulan udah selesai berjemaah kan, masuk ke masjid, jadi pengalaman pribadi saya itu langsung nasi tepuk, malah dia marah. Jadi gimana itu tadi? Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau kita mendapati imamnya sebelum salam, ya,
lagi tasyahud akhir misalnya, maka yang masbuk itu sholatnya 4 rakaat. Kalau seandainya sholat isya ya sholatnya 4 rakaat. Ya, karena dia tidak mendapatkan apa? Rakaat. Tasyahud itu tidak dihitung rakaat. Maka kalau sholat maghrib ya 3 rakaat dia ganti. Kalau seandainya sholat subuh ya 2 rakaat dan seterusnya. Maka kalau kecuali dia mendapatkan ketika ruku, ketika imam itu sedang ruku, misalnya sholat isya di rakaat keempat imamnya ruku, kita datang, kemudian kita ruku, mendapati rukunya imam, maka kita di sini dihitung dapat 1 rakaat. Ya. Tetapi jika seandainya sudah dari ruku, ya, dari rakaat terakhir, maka rakaat terakhir tersebut tidak dianggap. Maka kita seolah-olah kita belum mendapatkan rakaat sama sekali bersama imam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah apakah boleh ya menepuk orang ya ketika agar menjadi imam ya ketika kita ya. Dan ini juga sering kita dapati ya. Kadang-kadang sebagian orang itu menepuk, ada juga sebagian kadang-kadang nyesorongan sembahyang di belakang ya. Akhirnya ditepuk agak mundur ke belakang mengawaninya, ada juga semacam itu. Pas orangnya mundur, inya maju pulang. Hal semacam ini sebetulnya tidak perlu. Ya, hal semacam ini tidak perlu kita menepuk. Cukup kita sholat di sampingnya bertakbir Allahu Akbar. Ya, tapinya kada paham-paham teteh. Nah salah isidin kada belajar. Ya, maka cukup kita tidak perlu menepuk, cukup kita pepet, kita bertakbir Allahu Akbar. Ketika dia misalnya ruku, kita ikut ruku. Maka orang secara naluri ya dia akan paham bahwasanya orang ini berjamaah bersama dia. Maka kalau seandainya dia tidak mau berjamaah, berarti orang ini memang tidak paham. Ya, orang ini tidak paham. Kalau dia tidak paham ya sudah, antum nggak perlu berjamaah bersama dia. Nggak perlu berjamaah bersama dia. Maka intinya tidak perlu dengan cara menepuk atau dengan cara misalnya menarik orang tersebut ke belakang, tidak perlu. Cukup kita sholat di sampingnya dan kita keraskan takbir kita. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini ingin sholat bersama dia. Dan makanya imam itu tidak diharuskan dia berniat menjadi imam. Jadi imam itu harus diwajibkan dia berniat menjadi imam? Tidak harus. Makanya tidak ada kewajiban seorang imam itu berniat dia jadi imam. Ya. Jadi kalau ada seseorang asalnya makmum, kemudian tiba-tiba dijadikan imam oleh orang yang masbuk, maka boleh. Ya, walaupun dia tidak berniat sebelumnya. Karena tidak diharuskan berniat. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin ibu-ibu, adakah ibu-ibu yang bertanya? Silahkan. Ada, kalau ada kertas apa macam silahkan. Ya. Iya. Bisa. Ya. Yang pertama, barakallahu fiik Ustaz, bagaimana menanggapi keluarga yang tinggal di rumah ikhwan yang hanya sholat maghrib saja? Sebagai tuan rumah, bagaimana kita menanggapinya? Apa yang harus dilakukan? Ingin menasehati, takut tersinggung. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jangan takutan menasehatinya, nasihati aja. Ya. Kalau sidin tersinggung ya bagus, alhamdulillah. Berarti sidin mau menerima nasihat. Yang masalah sidin kada mau tersinggung. Ya ini masalah, soalnya sidin kada mau tersinggung. Kalau sidin tersinggung berarti sidin merasa perbuatannya itu adalah salah, ya, perbuatannya salah. Maka emang nasihat itu kadang-kadang pahit bagi sebagian orang. Tetapi tetap kita kasih nasihat, jangan dibiarkan. Tentu tetapi disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang hikmah, ya, sehingga orang tersebut mau menerima nasihat. Maka nasihati, jangan tidak dinasihati. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan kedua. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika seseorang sengaja mengakhirkan sholat isya tanpa uzur? Apakah ini termasuk sunnah? Kemudian yang kedua, yang mana yang lebih sahih ketika tahiyatul akhir antara tunjuk langsung dijulurkan atau menunggu saat pertengahan bacaan? Jazakallahu khair. Ya, ini sebetulnya jawabannya ada di besok pagi. Jawabannya ada, tapi nggak apa-apa saya jawab. Pertama tentang masalah seseorang ya mengakhirkan sholat isya mana lebih bagus tanpa ada udzur. Sholat isya itu boleh diakhirkan, ya, boleh diakhirkan waktunya, boleh disegerakan. Maka itu tergantung dari kondisi makmum yang ada.
Kalau makmum yang ada itu semuanya bisa diakhirkan, maka diakhirkan. Kalau seandainya makmum yang ada itu mereka lebih banyak menyegerakan, maka disegerakan. Maka sholat isya itu dilihat kondisi makmumnya, ya, kondisi makmumnya. Jika seandainya makmum itu berkumpul di waktu-waktu yang diakhirkan, maka diakhirkan, nggak apa-apa. Tapi jika seandainya makmumnya berkumpul banyak di waktu yang awal-awal, maka diawalkan. Maka dilihat di kondisi makmumnya. Karena Nabi SAW kadang-kadang melakukan sholat isya di awal waktunya, kadang-kadang Nabi akhirkan dari awal waktunya. Maksud diakhirkan ini bukan di akhir waktu, tidak, tapi diakhirkan dari awal waktu, bukan waktu yang terakhir. Karena waktu sholat isya itu adalah pertengahan malam. Tidak boleh seseorang mengakhirkan lebih dari pertengahan malam. Tapi ini maksudnya adalah diakhirkan dari awal-awal waktu. Masalah yang kedua adalah masalah menggerakkan jari ketika tasyahud. Maka seseorang ketika tasyahud, ya cukup dia langsung ketika dia tasyahud langsung dia menggerakkan jarinya, ya, tidak dia menunggu ketika asyhadu an la ilaha illallah, ya, tidak menunggu pas syahadah. Maka ketika pertama tasyahud, ketika tahiyat langsung dia mengangkat jari telunjuknya. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya mungkin ya. Baik, silakan. Ya, silakan. Ya, dalam masalah ini ada dua hadis. Ya. Pertama hadis Wabithah, ya, hadis Wabithah bin Ma'bad. Ya, kata Nabi SAW, la tusalli khalfas saf. Janganlah kalian salat di belakang saf sendirian. Kemudian juga hadis yang lain tentang masalah hadis, ya, seorang sahabat dia ruku dari belakang saf karena dia ingin mengejar rakaat tersebut, ya, agar tidak ketinggalan satu rakaat. Akhirnya sidin sebelum masuk saf sidin langsung ruku. Kemudian sidin berjalan sampai ke depan saf. Ya, biar apa? Tidak ketinggalan rakaat. Dan Nabi SAW membenarkan membenarkan bahwasanya tidak disuruh oleh Nabi SAW dia menambah satu rakaat. Berarti perbuatannya itu benar. Dan ketika dia ruku itu di belakang saf, di belakang saf. Nah, sehingga ada dua hadis yang bertentangan. Makanya para ulama berselisih dalam masalah ini. Intinya bahwasanya sholat di belakang saf tersebut ketika ada saf tersebut masih kosong di depannya maka tidak sah. Sholat di belakang saf sendirian, di depannya masih ada yang kosong dan dia tidak mau maju, maka sholatnya tidak sah. Ya. Tetapi jika seandainya di depannya itu full, tidak ada lagi, ya, kecuali dia sendirian di belakang, maka ini tidak ada masalah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Atau dia maju, ya, sholat di samping imam misalnya. Kalau di belakang tinggal dia sendirian, maka dia sholat maju di samping imam. Maka sholatlah dia di samping imam. Kalau di samping imam bang sudah ada juga orangnya ya Pak misalnya. Ya ternyata sidin, maka sholatlah di belakang saf sendirian, maka tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau seandainya masih ada yang kosong, maka ini tidak boleh, ya, tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Bismillah, afwan, pertanyaan ulun di luar pembahasan. Bagaimana cara ulun menghadiri acara-acara yang tidak sesuai sunnah di sekolah ulun? Kedua, bagaimana cara ulun menjelaskan kepada guru di sekolah alasan ulun tidak mengikuti acara tersebut tanpa menimbulkan perdebatan? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, pertanyaan beliau dijawab dengan pertanyaan kedua. Ya, tadi bagaimana cara ulun menghadiri acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Jawabannya tadi pertanyaan kedua, tidak menghadiri. Ya. Kemudian bagaimana alasannya? Ini yang kita jawab. Ya. Alasannya adalah, ya, kita jelaskan dengan cara yang baik. Kalau seandainya orang tersebut bisa dijelaskan. Karena Bapak Ibu, ada tipe manusia itu kita jelaskan 1000 dalil dia tidak mau menerima. Ya, tetap aja ikam salah. Pokoknya kita jelaskan 1000 dalil. Ya. Maka lihat orangnya ini. Kalau orang ini bisa dijelaskan dengan baik, jelaskan. Maka jika orang tersebut tidak bisa dijelaskan, enggak perlu dijelaskan. Ya kita diam saja. Kalau seandainya si dia bermamai, dia didengarkan ingge, ulun minta maaf, sudah selesai. Ya. Tapi kalau seandainya orang tersebut bisa dijelaskan dengan cara yang baik, dijelaskan. Ya. Maka jika seandainya tidak bisa dijelaskan, maka tidak perlu kita jelaskan. Maka jangan seseorang memancing perdebatan, ya, perselisihan, ya. Kalau seandainya orang tersebut tidak siap dia menerima apa yang kita jelaskan, maka tidak perlu kita jelaskan. Tetapi kalau seandainya kita lihat orang ini, ya, ingin mencari tahu, ingin mencari kebenaran, ya, ingin meminta
kejelasan, maka kita jelaskan. Maka dilihat kondisi orangnya. Kalau orangnya bisa dijelaskan, kita jelaskan. Kalau orang yang tidak bisa dijelaskan, ya sudah, kita diam. Tidak perlu kita ikut berdebat bersama mereka. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.